cerah tanpa ragu, langkah mantap menuju mimpi. Buka mata lihat sekeliling, peluang usaha menanti kita. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk meningkatkan kecakapan hidup seseorang, PKBM Rona Kota Metro bekerja sama dengan Direktorat Kemendikasmen RI memberikan pelatihan untuk meningkatkan kecakapan dan kompetensi generasi muda di Kota Metro melalui program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2024. Kecakapan usaha akan membawa hidup lebih berarti. Kawan-kawan semua. Program pendidikan kecakapan wirausaha adalah layanan pendidikan berupa kursus dan pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada peserta. Di sini kita saling mendukung. Program ini juga bertujuan membentuk sikap wirausaha agar peserta bisa mengembangkan potensi diri dan memanfaatkan lingkungan sebagai bekal untuk memulai usaha sendiri. Maju tanpa henti. Tak perlu Program ini diutamakan untuk 35 anak yang tidak bersekolah atau sudah lulus tapi tidak melanjutkan, terutama yang pernah menerima kartu Indonesia Pintar. semangat, pantang menyerah. Jauh Berdasarkan konsep tersebut, maka reformasi penyelenggaraan PKW harus dilakukan agar lulusan PKW dapat berwirausaha sesuai dengan keterampilan yang dipelajari. Pada kesempatan kali ini, kami memilih jenis kecakapan wirausaha barista. Kami memilih kecakapan wirausaha barista dikarenakan kami melihat potensi dari jenis keterampilan ini dapat membuka peluang untuk masa depan dengan skill yang dibutuhkan di era sekarang. Maka dari itu, menurut kami, jenis pelatihan kewirausahaan barista memang perlu diadakan dan terus dikembangkan. perlu takut mencoba. Gagal itu biasa bukan UKBM Rona bersama kita membangun masa depan cerah. Bangun semangat, pantang menyerah. Jalan panjang tetap dilalui. Dalam pelaksanaannya, kita memerlukan beberapa peralatan yang mendukung untuk terlaksananya proses kewirausahaan barista. Pertama-tama, yang perlu kita siapkan adalah alat-alat seperti grinder, espresso mesin, portafilter, tamper, timbangan, teko, milk jug, shaker, pour over dripper, sendok takar, grinder manual, dan brush pembersih. Sedangkan bahan-bahan pokok yang digunakan seperti biji kopi robusta dan arabica, gula aren, susu UHT, dan susu oat atau almond. Pada kesempatan kali ini, kita berkesempatan membuat 6 jenis kopi dari biji kopi asli, robusta, dan arabica, yaitu French Press, Pour Over Coffee V60, Espresso, Coffee Late, Cappuccino, and Vietnam Drip. Kawan-kawan semua bergabung, ilmu dan skill kita Video kali ini memperlihatkan kita yang mempraktikkan cara pembuatan cappuccino. Langkah pertama, kita menggiling kopi yang sudah ditakar, yaitu robusta 9 gram, arabica 9 gram. Langkah kedua, gunakan mesin espresso atau mocha pot. Masukkan bubuk kopi yang sudah digiling, tamping bubuk kopi hingga padat, lalu ekstraksi espresso 1 shot atau 30 ml. Lalu tuang espresso ke dalam cangkir. Langkah ketiga, panaskan susu. Gunakan susu cair full cream untuk rasa lebih creamy. Panaskan susu hingga suhu sekitar 60-70 derajat Celcius. Jangan biarkan mendidih. Langkah keempat, buat foam susu. Gunakan steamer pada mesin kopi atau milk frother untuk membuat susu berbusa. Jika tidak punya alat, bisa menggunakan whisk atau kocokan tangan. Kocok susu yang hangat hingga berbusa tebal. tetap dilalui.
Langkah kelima, tuang susu ke espresso. Tuang susu yang telah dipanaskan ke dalam cangkir berisi espresso. Pastikan untuk menyisakan foam di atasnya. Langkah terakhir, tambahkan foam susu. Gunakan sendok untuk mengambil foam dan letakkan di atas kopi sebagai lapisan terakhir. Taburi topping, opsional. Taburkan bubuk coklat, kayu manis, atau bubuk kopi di atas foam untuk bertambahan rasa. Dengan diadakannya program pelatihan ini, maka diharapkan generasi muda atau para peserta dapat membangun usaha sendiri dan lebih semangat untuk berwirausaha. Pagi cerah tanpa ragu, langkah mantap menuju mimpi. Buka mata. Di akhir kegiatan, peserta dibagi menjadi 5 kelompok. Setiap kelompok diberi tugas untuk membuat berbagai jenis kopi, yaitu French press, pour over fixity, espresso, kopi latte, dan cappuccino. Sama kita membangun masa depan. Setelah selesai membuat, masing-masing kelompok harus mempresentasikan hasil karya mereka. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka terhadap praktik yang telah dilakukan selama beberapa minggu sebelumnya. Pada akhir kegiatan, juri akan menilai dan menentukan kelompok mana yang paling baik dalam menguasai teknik serta menghasilkan karya terbaik berdasarkan praktik yang telah dilakukan. Selain itu, setiap kelompok akan diberikan door prize dan sertifikat sebagai bentuk apresiasi. Sertifikat ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka di masa depan. Mimpi besar, di sini kita saling mendukung. Jadilah pelaku usaha sejati. PKBL jadi saksi, langkah maju tanpa henti. Bangun semangat, pantang menyerah. Jalan panjang tetap dilalui. Kecakapan usahakan membawa hidup lebih berarti. Bangun semangat, pantang menyerah. Jalan panjang tetap dilalui. Kecakapan usahakan membawa hidup lebih berarti. Berarti. Tahun semangat, pantang menyerah. Jalan panjang tetap dilalui. Kecakapan usahakan membawa